Halo, selamat datang kembali di minggu yang baru di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Minggu yang baru dengan Marcus Rashford di klub yang baru. Jadi kemarin lah tadi dia udah sampai di mendarat di Barcelona dengan private jet. Di fotonya di private jet lagi sambil main-main kartu gitu ya, mungkin sama agentnya. Jadi ralat sedikit bahwa Marcus Rashford itu menerima pemotongan gaji sebesar 15%. Jadi kalau gajinya dia kemarin gue bilang sekitar 16 juta pon per tahun, ya dikurangi 15%, jadinya Barcelona membayar sepenuhnya ya 13 juta pon per tahun, atau mungkin sekitar 16-17 euro per tahun. Itu pun masih lebih besar dibandingkan Akamsi sana, bangsa kayak Pedri. Ya kalau Yamal kayaknya lebih besar deh. Xavi gitu ya, sama beberapa. Dia kalau nggak salah jadi nomor 3 terbesar gajinya di bawah Lewandowski, De Jong dan Yamin Yamal mungkin. Nanti gue coba cek lagi. Ya, ini sih menurut gua very good deal. Plus juga option to buy-nya katanya dikabarkan sebesar 30 juta euro ya. Ada yang bilang ya kok murah banget 30 juta euro, 30 juta euro ya. Cuma kan sekali lagi gue bilang ini pemain dari akademi. Ibaratnya lu nih dari bibit nih ya, dari bibit diternakin, dikasih makan, udah ngasih beberapa piala juga walaupun belum piala major ya, Liga Inggris maupun Champions League, tapi dalam usia 28 tahun masih bisa kita jual 30 juta euro. Dan yang pastinya itu dengan gajinya dia yang ditanggung semua oleh Barcelona, berarti kita udah save nih sekitar 16-17 juta pon per tahun. Nah, ruang PSR-nya terserah deh sekarang mau kita spread atau kita sebar di posisi mana ya, mau di budget transfer kah atau di budget gaji. Kalau di budget gaji ya mungkin kita berarti bisa ngambil pemain-pemain yang sisa kontrak setahun atau yang free agent yang bisa kita gaji lebih tinggi ya, atau pemain-pemain murah yang bisa kita gaji lebih tinggi. Salah satunya kemarin yang gue sempat sebut yaitu kiper dari Belgia, Senne Lammens, yang saat ini bermain di Royal Antwerp, di mana dikabarkan oleh Fabrizio Romano Manchester United melakukan kontak pertama gitu ya, mungkin tanya-tanya karena dianggap saat ini namanya juga melihat situasi yang dinamis, transfer Dibu ya masih agak mahal. Cuman ini nggak menjadi suatu hal yang bisa nggak berubah gitu. Dalam arti Fabrizio Romano mengatakan masih dalam pembicaraan Manchester United, dimana setelah kita mendaratkan Bryan Mbeumo, fokus Manchester United adalah mencari striker itu dulu, kemudian mencari kiper. Untuk kiper sendiri ya masih banyak pembicaraan nih dalam internal nih. Kita butuh kiper yang proven, yang berpengalaman khususnya di Liga Inggris ya, mungkin itu Dibu Martinez, atau kita ambil kiper muda yang punya prospek cerah untuk proyek jangka panjang, yaitu si Senne Lammens ini ya. Tapi itu tergantung nanti gimana kiper kita, apakah Onana yang lagi cedera bisa di offload, bisa dijual, atau dengan menjual Alta Bayindir. Kalau Alta Bayindir sih kemarin gue bilang dalam pertandingan melawan Leeds sih ya so-so lah, nggak terlihat hal yang membuat kita ngelihat oke nih dia bisa nih jadi nomor kiper 1, enggak juga gitu, biasa-biasa aja penampilannya. Malah Tom Heaton yang babak kedua banyak melakukan penyelamatan penting gitu. Jadi kita tunggu untuk masalah kiper ya, tapi yang pasti yang pertama kali untuk sudah mendaratkan Bryan Mbeumo. Jadi Mbeumo kemarin udah ini ya, medical check up hari Minggu. Datang dia ke Manchester, Carrington pakai jas. Hari Minggu
calon karyawan gitu ya, pakai jas. Wah, ini kan berarti komitmen ya. Komitmen terhadap pekerjaan barunya, terhadap tempat barunya. Jadi setelah Bryan Mbeumo mendaratkan, yang difokuskan adalah pemilihan striker. Cuman kan ya kemarin gue bilang kan dalam episode sebelumnya tuh kan butuh striker nomor 9 tuh kan. Sedangkan di pasaran stok striker udah mulai menipis. Ekitike sudah here we go ke Liverpool dengan harga fantastis, pokoknya total hampir 95 juta pound ya. Kita tunggu aja ya. Jadi kalau bermainnya nggak bagus, jangan sakit hati. Kontrak tiba-tiba kita bales investasi bodong. Zaman lu semua ngata-ngatain Maguire investasi bodong ya. Ditunggu aja. Terus tadi Hugo Ekitike udah ke Liverpool, here we go. Berita dengan Gyökeres, kabarnya ada kontak ya Manchester United ketertarikan dengan Gyökeres, tapi Gyökeres katanya lebih berminat ke Arsenal. Nggak tahu maksudnya apa, mungkin ya apakah berharap menang piala gitu ya, ketawaan aja sih. Tapi ya seperti gue bilang, kalau memang dia maunya ke Arsenal ya udah biarin aja, nggak usah ngapain dikejar-kejar lagi sih ya. Kan Ruben Amorim sendiri yang bilang kita mencari pemain bukan karena dia main di kejuaraan apa, dia maunya main di kejuaraan apa, tapi kita cari pemain yang mau bermain untuk klub ya. Jadi isu-isu Gyökeres sih menurut gua ya udahlah, lupain aja, ngapain lagi. Jadi stok striker ya benar menurut gua udah mulai menipis. Alexander Isak udah dapat tawaran dari Al Hilal ya, klub Arab Saudi. Itu sih sebenarnya bukan penawaran ya, cuman ganti tanda ini aja, ganti kartu karyawan gitu, ganti ID card doang gitu, dari perusahaan A ke perusahaan B, karena induknya sama, Saudi juga yang punya. Berarti tinggal nama seperti Benjamin Sesko, mungkin juga Oli Watkins ya, atau striker ya Jamie Vardy ya, kelas 3 lah, tiring 3 lah, apa tiring 2 gitu. Atau kita menunggu pulihnya si Zerzi, dan ya sekali lagi gue kayaknya udah nggak bisa mulai mengharapkan Højlund lagi gitu loh. Gue sampai kemarin gue bilang nih anak belajar dari buku silat mana sih striker kayak begitu gitu loh. Kalau Benjamin Sesko sih dikabarkan karena Christopher Vivel, direktur rekrutmen, sudah mengenal baik dia dari zaman di RB Leipzig ya. Ya kalau gue bilang main kan, lu jangan kaget kalau keputusan cepatnya adalah fast decisionnya ya, kita ngambil pemain-pemain atau striker yang udah terbiasa, udah proven di Liga Inggris gitu loh ya. Karena nggak perlu mungkin saat ini ya, selain dengan budget, tapi kita juga harus lihat bahwa kebutuhan 1 tahun ke depan nih ya. Kita butuh nih 1 tahun ini nggak di peringkat 10 ke atas lagi deh, 6 besar 5 besar itu udah menjadi harga mati gitu. Jadi apakah kita akan ngambil striker dari Inggris ya? Gue rasa ya, karena di luar Liga Inggris siapa sih striker sekarang? Coba, udah nggak ada. Dari Liga Jerman ya itu yang paling santai Ekitike ya Benjamin Sesko. Karena Benjamin Sesko sendiri agennya aja udah minta hampir 100 juta ya. Ini kan udah unsur yang mahal nih. Kalau mau bicara dari Prancis ya Gonçalo Ramos di PSG, tapi gue nggak ngelihat bahwa dia punya talent atau dia bisa menjadi pembeda gitu. Kayak ketika kita dulu beli Van Nistelrooy kan, wah nih 3 tahun berturut-turut top skor Liga Belanda, baru 6 bulan main aja dia cedera lutut tetap jadi top skor. Itu kan jadi kita punya keyakinan gitu loh. Kalau sekarang siapa di luar Liga Inggris? Osimhen udah mau dibayarkan oleh Galatasaray dengan 40 juta
di depan 35 juta euro, di belakang ya musim kedua plus dengan ada bonus installment klausa segala macam, sepertinya makin menjauh gitu ya. Paling gampang ya udah menurut gue ya striker dari Liga Inggris udah ya the fast route ya, jalan cepat lah untuk kita segera cepat memulai nih kompetisi ini dengan 100% perfect kalau kata Ruben Amorim. Oke, jadi kita tunggu aja berita mengenai transfer. Kalau untuk yang lainnya ya Lisandro Martinez dikabarkan masih berlatih di Carrington untuk pemulihan, untuk recovery. Besok seharusnya para tim akan berangkat ke Amerika. Apakah Lisandro Martinez dan Joshua Zirkzee akan ikut atau nyusul? Mungkin dia barengan Bryan Mbeumo naik pesawat kedua gitu ya bisa aja. Oke, jadi itu aja dulu berita-berita di awal pekan ini. Nanti pasti akan ada berita-berita lainnya dan pembahasan lainnya. Nanti akan gue bahas mengenai kebutuhan Manchester United terhadap deep lying midfielder. Ini udah lama nih kita nggak punya deep lying midfielder selepas tidak adanya Michael Carrick. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.